sebenarnya. Iya, saya aja excited gitu kan menunggu karena dulu waktu masih mengasuh anak pertama, kedua dan ketiga masih mudah gitu kan. Kita jauhkan dari HP. Sekarang udah nggak mudah lagi, bahkan membutuhkan gitu. Bagaimana ya kita bisa ini yang sehat ya? Apakah Ibu Ika sudah siap belum? Nah, Iya, kalanya Bu, siap, Bu. oh sudah siap Bu ini Mbak Reni. Jadi ini saya kembalikan Oke, ke MC ya karena Ibu Ikanya sudah siap. terima Siap-siap kasih ya. Ayu. Terima Siap-siap kasih. beracara dengan Indonesian Baby Wearers. Oke, assalamualaikum Wika, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman yang ada di Zoom boleh dinyalakan kameranya ya biar kita saling mengenal. Dan juga yang ada di FB Group, selamat pagi. Kita akan masuk pada inti acara kita hari ini, yaitu diskusi dengan Ibu Malika MC Psikolog. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Ika. Beliau menamatkan pendidikan strata satunya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan S2 atau magister, yaitu magister profesi psikologi kekhususan psikologi klinis dewasa, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Aktivitas saat ini Ibu Ika Malika di Klinik Satelit UI Makara sebagai koordinator pelayanan konseling dan juga ada di Yayasan Sahabatku Mitra Remaja sebagai co-founder. Ibu Ika sering menjadi pembicara maupun trainer dengan tema seputar kesehatan mental, manajemen stres, self-healing, parenting, dan lain-lain. Masya Allah, cocok banget nih Ika hadir di tengah-tengah kita di Indonesian Baby Wears. Baik Bu Ika, karena jam sudah 9.23, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bu Ika. Oke, terima kasih luar biasa. Ini para emak-emak aktivis ya berkumpul dalam komunitas Indonesian Baby Wearers ya, memberikan apa namanya menyebarluaskan edukasi-edukasi dan seterusnya ya untuk memang kita butuh ya bareng-bareng gitu menguatkan, saling berpegangan, saling menguatkan ya untuk bisa sama-sama memberikan pengasuhan terbaik gitu ya untuk supaya akhirnya anak-anak kita bisa menjadi generasi terbaik. Oke, ini hari ini kita akan share diskusi ya, ngobrol tentang parenting di era digital. Nah, sebelumnya materinya sudah diberikan kan ya? Betul nggak, Mbak? Sudah Bu Ika? Nah, udah Siap, ya. Nah, sudah. ibu-ibu di sini udah pada baca belum nih? Jadi kan mungkin saya berpikir kita akan banyak diskusi aja, ya, apa namanya? Mungkin nggak akan membacakan lagi kali ya satu persatu. Yang jelas memang saya sambil izin share screen aja ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sudah lirik-lirik ya materinya. Jadi nanti kita akan punya waktu lebih banyak buat diskusi. Saya juga belajar bareng nih sama ibu-ibu ya. Saya juga seorang ibu dari 2 anak saat ini. Anak saya 2. Yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 3 SD ya. Jadi memang ya challenging juga nih mengasuh generasi milenial generasi digital ini ya. Jadi mungkin nanti dalam diskusi kita justru belajar bareng ya karena tentu saja setiap pengalaman yang dimiliki oleh para ibu, para bunda di sini itu adalah guru ya buat kita bersama-sama. Nah, saya cuma highlight sedikit aja ya, supaya nggak panjang. Tapi yang pertama mungkin kita bisa merefleksikan dulu nih, ibu-ibu semua ya. Kita concern tentang pengasuhan di era digital. Ya, dan nampaknya seperti tadi Mbak Yu sampaikan ya, kita sendiri juga punya interaksi yang luar biasa. Jangan-jangan nih dengan gadget ya, dulu bisa nggak pakai gadget, sekarang nggak bisa lepas dengan gadget gitu.
Nah, coba kalau kita refleksikan ya, ibu-ibu semua di sini dalam sehari berapa lama ya menggunakan gadget? Kalau misalnya kalau berapa kali susah ya ngitungnya ya, tapi kalau kita total gitu, kira-kira berapa jam ya kita berinteraksi dengan gadget? Boleh nggak dituliskan di kolom chat sama ibu-ibu ya? Berapa lama sih gitu? Ya mungkin kita bisa ngelihat, oke, bangun tidur. Bangun tidur yang dicari apa ya? Kayaknya ada yang cari gadget ya. Entah ada info apa, entah ada orderan apa, mungkin dari gadgetnya ya. Ya. Mungkin oke, bangun tidur tuh berapa lama? Ada nggak sejam? Atau setengah jam atau 15 menit nanti sambil masak, bukan habis masak loh ya, sambil masak. Kalau di total apa ya gitu, boleh coba dikira-kira aja. Kira-kira ini kan kita roomnya bersepuluh ya, jadi enak juga gitu buat ngobrol. Karena materinya udah diberikan sebelumnya, saya sih pengen ngobrol aja. Gimana ibu-ibu di sini? Pertanyaan nomor 1, berapa lama kira-kira dalam sehari? Ayo, ibu berapa lama nih? Saya sambil ngitung juga ya. Kalau saya bisa 12 jam, Bu Ika. Oh, luar biasa. Dan Nah, bangun sampai tidur lagi. dari bangun sampai tidur lagi pasti akses gadget terus ya. Apalagi kalau ini ya digital marketing gitu. Lama Bu, all shop oke ya 10 jam ya betul ya. Dan bahkan mungkin nggak bisa dihitung Bu, karena kayaknya ya dimanapun ada diri kita berada nih ada nih si gadget ini ya, kontak erat. Kontak erat dengan gadget gitu ya. Nah, oke. Oke, nah ini Mbak Dwi ya, nggak tahu berapa lama, tapi kalau anak-anak nggak tidur paling 10 menit sekali. Oke, tapi kalau anak-anak tidur bisa 3 jam. Oh oke Mbak Yo, udah bikin ininya ya, apa namanya, survei gitu. Boleh kalau gitu saya stop share, boleh dilihatin, jadi saya nggak usah nanya lagi. Oh enggak, ini bukan. Jadi ini live. Jadi yang Facebook group bisa langsung berinteraksi. Jadi bisa ikut Oh berinteraksi dengan oke. pertanyaannya Bu Ika. Jadi Oh, luar pesertanya, biasa. Ya. iya. Saya pikir udah buat oke, luar biasa tuh ya. Ada yang gimana ya caranya supaya bisa melihat berdua. Susah ya. Oke, tapi ya gitu ya. Ternyata memang kita sendiri sebagai orang tua pun akan sulit kayaknya ya untuk bisa berjarak ya, berpisah dengan gadget karena bisa jadi gadget itu sendiri juga memberikan manfaat ya buat kita. Nah, tentu saja kayak apa namanya apa saja nih yang diakses melalui gadget ya. Coba kalau ibu-ibu yang ada di sini atau yang bisa berinteraksi juga di sana ya, sejauh ini yang paling sebutkan 3 hal yang paling sering diakses melalui gadget gitu ya. 3 situs atau 3 tujuan boleh deh gitu ya, 3 tujuan mengakses 3 hal besar ya yang paling sering diakses melalui gadget. Nah, oke, Facebook, WhatsApp, YouTube ya. Oke. Ini ketahuan nih kalau aksesnya Facebook, jadi ketahuan nih generasinya nih. Sama maksudnya satu generasi ya, satu cohort sama saya. Oke, apa lagi? WA, FB, IG, Twitter. Udah lebih milenial dikit. Yang lain ya. Itu kan berarti banyak platform-platform yang bentuknya chat gitu ya, bentuknya kita berinteraksi yang seringkali membuat kita kalau dari interaksi ya, kalau udah berinteraksi seringkali kita udah mau sih cuma 10 menit doang, tapi ada teman yang ngechat terus belum selesai 10 menit gitu ya, kalau nggak dijawab nggak enak gitu kan ya, atau niatnya sih oke deh ngebuka Facebooknya 10 menit aja gitu ya,
tapi pas di scroll komennya panjang gitu. Akhirnya keterusan juga. Ya, jadi karena yang kita akses juga sebagian besar hal-hal yang sifatnya interaktif gitu ya, maka seringkali kita juga yang awalnya niatnya mengontrol gitu ya penggunaan gadget ini, tapi kadangkala justru kita yang dikontrol nih dengan chat-chat yang ada ya. Beda ketika memang misalnya kita nonton apa ya, film misalnya gitu kan, kalau filmnya habis udahan ya. Nah, tapi bedanya nonton di YouTube ya, satu ini yang selesai terus ada rekomendasi tontonan berikutnya yang mirip gitu kan. Akhirnya mulai lagi ya. Nah, apalagi marketplace ya Bu ya. Ceritanya sih mau beli satu nih misalnya masker gitu ya, udah tahu sih enggak, aku membuka cuma mau lihat masker. Nah, tapi akhirnya bandingin harga ya dari berbagai toko dan seterusnya. Saya bisa bicara kayak gini karena mengalami juga ya. Artinya itu adalah satu hal yang ya perlu kita sadari gitu ya, karena bagaimana pengakuan kita ya, kesadaran kita terhadap kebiasaan ini akan membuat kita jadi bergerak untuk memperbaiki hal yang kurang efektif. Nah, dan kemudian ya akhirnya kita akan mengoptimalkan gitu ya kira-kira ya. Nah, ini berapa banyak akun sosial media yang dimiliki itu tergantung ya berapa kepentingannya. Boleh deh, berapa banyak nih ibu-ibu di sini punya akun sosial media? Jangan-jangan satu ini ya kayak Facebook gitu ya, itu ada beberapa akun juga gitu ya, jadi double ya, bukan hanya second account ya, jangan-jangan gitu. Oke deh, kita skip aja deh yang bagian ini ya. Oh, IG aja 4 akun. Yang satu untuk jualan apa, yang satu jualan apa gitu ya Bu ya, yang satu buat sekolah anak gitu. Oke, terima kasih ya atas responnya ibu-ibu semua. Nah, inilah sebuah kondisi yang jangankan generasi digital ya, yang anak-anak kita aja nih yang native digital juga mengalami itu gitu ya. Bagaimana interaksi yang mungkin ya sulit untuk kita kontrol gitu ya. Nah, artinya nih sebenarnya kita penting ya untuk mendiskusikan tentang pengasuhan di era digital ya, karena kita sendiri nih orang tua yang sudah istilahnya ya sudah berkembang otak berpikir, kalau saya mengistilahkannya ya, kematangan untuk berpikirnya kadang-kala loose gitu. Apalagi anak-anak kita yang kematangan berpikirnya mungkin masih dalam proses pembentukan gitu ya. Karena anak kita sebagai generasi digital, dia lahir udah dengan semua akses yang mudah gitu ya, sedangkan kita aja yang baru ketemu gitu ya juga masih terdampak lah istilahnya seperti itu. Oke, saya cepat aja kita lihat ya, ini masa-masa nostalgia aja sih ya, kita sendiri mungkin beberapa merasakan ya perkembangan teknologi digital ya, ngelihat apa tuh kaset tuh ya yang kalau kusut diputer-puter pakai pulpen gitu ya, sekarang udah nggak ada ya. Mesin tik gitu ya, kalau salah nggak bisa undo loh, ketuk-ketuk gitu ya. Ya seperti itu. Nah, luar biasa memang sebenarnya perkembangan teknologi digital itu satu kata ya, memudahkan ya nggak sih ya. Kalau kita mau dengerin lagu gitu pakai kaset, mau ngulang aja tinggal rewind lama, harus rewind lama gitu ya. Kalau sekarang kan lebih mudah pastinya gitu. Jadi memang perkembangan itu sebenarnya memudahkan, tapi jangan sampai kebablasan. Nah, sekarang juga ketika kita sudah menyadari nih, teknologi digital yang berkembang itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya, yang kita nggak bisa lah, aduh jangan dibeli, bahkan kayaknya jangan dibeliin handphone gitu ya, itu juga satu hal yang challenging ya, PJJ gitu, jangan berinteraksi dengan ini dulu misalnya, anak TK aja sekarang PJJ gitu kan, nah yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita take control ya, punya power untuk mengelola itu semua, bukan menghindari. Nah, untuk itu kita juga perlu berempati ya, bahwa anak-anak kita ini adalah
generasi digital yang kurang lebih secara umum punya ciri-ciri seperti ini, sehingga kita perlu memberikan pendekatan yang tepat. Ya udah mungkin terasa ya bagaimana anak sekarang tuh lebih speak up gitu ya, lebih ekspresif gitu ya. Kadang pertanyaan-pertanyaannya juga to the point yang kita bingung, ini dengar dari mana ya gitu kan. Ya apa namanya? Apa yang ya nggak usah nanya lagi sih dengar dari mana ya, itu mungkin yang lewat ketika mereka mengakses gadgetnya gitu kan, ya istilah-istilah dan seterusnya mungkin kita ini ya kalau saya melihatnya jangan sampai kita menjadi orang tua yang kagetan gitu ya. Artinya ya kita perlu tenang menyikapi pertanyaan-pertanyaan atau ekspresi-ekspresi mereka gitu, karena referensinya sekarang nggak cuma kita sebagai orang tua, tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton gitu. Jadi artinya alih-alih melarang, ya mungkin yang perlu kita lakukan adalah mendampingi gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pengasuhan di era digital, jadi tujuan besarnya dua hal ini ya. Bagaimana kita mampu mengoptimalkan manfaat tadi ya, kebaikan-kebaikan ya, kemudahan-kemudahan yang memang jadi dampak positif dari teknologi digital kan ya, karena itulah kenapa kita nggak bisa apa namanya istilahnya mendenial ya, menolak gitu, oh nggak mau deh berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya digital, nggak bisa. Justru dengan pengasuhan di era digital kita berharap manfaat dari teknologi digital ini yang lebih besar gitu ya dampaknya ke diri kita maupun anak-anak. Dan yang kedua, mampu mencegah atau menangani ya dampak negatifnya gitu ya. Kalau masih bisa dicegah ya kita cegah apa yang perlu dilakukan, tapi kalau memang sudah ada dampak-dampak yang terjadi ya juga jangan putus asa gitu ya, bagaimana kita menanganinya. Itulah kenapa dengan dua tujuan pengasuhan besar ini orang tua perlu memiliki literasi digital ya, supaya nanti tiga hal nih kalau saya lihat ya, tadi tujuannya dua tapi yang secara umum tiga peran orang tua ya, mendampingi, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan teknologi digital anak gitu. Oke. Ya, ini kita sudah sama-sama tahu lah tadi ya, manfaatnya pasti banyak dan itu kita harus say thank you juga ya adanya perkembangan teknologi digital ini gitu. Apalagi ini blessing in disguise ya, pandemi ini juga membuat para generasi kolonial pun jadi mampu berubah dengan cepat untuk mengupgrade diri dengan teknologi digital ya. Mungkin zaman dulu kita, aduh Zoom tuh apa ya? Atau juga ya apalagi ibu gitu ya yang multi peran ya, mau ikut seminar-seminar gitu ya, aduh nanti jam berapa ya harus jemput anak jam segini, aduh di mana jauh nggak ya gini. Sekarang dengan teknologi digital ya dari Sabang sampai Merauke ya bisa kita pun bisa belajar dari mana aja. Jadi artinya kita ya harus mensyukuri dulu gitu ya bahwa teknologi digital ini punya banyak manfaat. Nah, tapi kemudian kita juga harus aware, bukan cuma manfaat yang dibawa oleh si teknologi digital atau internet ini ya, tapi juga banyak dampak negatif ya. Ibu-ibu juga pasti bisa melis lah ya, dan ini satu hal yang perlu kita sadari buat diri kita, dan juga kita berikan pemahaman atau membangun kesadaran bagi anak-anak kita gitu. Karena kalau kita lihat manfaatnya, dampak positifnya, asyiknya gitu ya, ya memang internet itu sangat membuat nyaman ya, baik dalam aktivitas kita maupun emosi kita gitu ya. Jadi banyak yang stress release-nya pakai internet gitu kan. Nah, tapi kita juga perlu aware kapan dampak negatif itu sudah mulai ada atau apa potensi-potensi yang muncul, potensi-potensi negatif yang mungkin muncul ya, yang ya entah itu korban kejahatan online ya. Di sini juga jangankan anak kita ya, korban kejahatan online itu juga bisa dialami oleh orang-orang dewasa, orang-orang berpendidikan gitu ya. Beberapa kali ya teman-teman akademisi juga banyak gitu yang terkena dengan kejahatan online ini ya, kayak misalnya
penipuan ya, wah ini sudah diterima penelitiannya dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Artinya ini menyasar semua orang loh, apalagi anak-anak kita ya, yang kita pasti tahu ya, banyak berita yang sudah menginformasikan tentang adanya bahaya ini. Nah, kemudian juga konten-kontennya ya, dari segi kontennya yang baik secara langsung maupun nggak langsung ya, ini ya kita sama tahu berhubungan sama pornografi atau kekerasan. Oke, gangguan kesehatan tentu saja kita udah tahu juga ya, karena ini berkaitan dengan radiasi, kurang gerak ya, dan seterusnya, dan itu mungkin juga akan berbahaya, apalagi semakin kecil anak, semakin intens interaksi dia dengan internet atau gadget gitu ya, pastinya dia juga semakin minim stimulasi dengan yang padahal ya itu yang dibutuhkan dalam perkembangan awalnya. Dan juga dampak pada mental atau psikologis ya, ini bagian yang sering saya temui di ruang konseling gitu ya. Jadi dampak dari korban kejahatan online, ya bullying misalnya dan seterusnya, atau sekedar insecure dengan status-status orang gitu ya, yang itu juga mungkin buat sebagian orang sepele banget, tapi ada orang-orang yang memang memaknainya secara mendalam dan mengganggu fungsi atau peran-perannya. Ya, saya sering bercerita gitu, misalnya ketemu sama ada beberapa ibu muda gitu yang cerita bahwa saya harus ngurangin buka Instagram Mbak gitu, karena saya akan semakin insecure ngeliat Instagram, ngelihat orang ngepost anaknya udah bisa apa tapi anak saya belum dan seterusnya gitu ya, dan dia pencapaiannya sudah sampai mana, saya masih begini dan seterusnya. Jadi banyak ya yang dampak-dampak mental yang tentu saja hal-hal ini ya, semua dampak negatif ini ya sebagian besar tidak dirasakan secara langsung. Kita buka internet terus kita langsung kena itu gitu. Enggak. Masalahnya adalah itu ya. Ini adalah sesuatu yang sifatnya akumulatif gitu. Ketika kita sudah keasyikan, nah maka emosi kita yang sudah terlibat kadangkala ya otak kita untuk menilai ya, rasionalitas kita juga berkurang gitu. Seperti itu. Ya, saya sering membagi secara sederhana gitu ya, bahwa otak kita ini ada dua fungsi ya, ada namanya otak berpikir kalau saya istilahkan sederhananya. Jadi di bagian depan ya, prefrontal cortex, di bagian neocortex adalah otak untuk kita bisa berpikir tentang konsekuensi, dampak jangka panjang, menganalisa gitu ya. Nah, tapi juga ada bagian otak yang mengatur emosi ya, namanya otak emosi istilahnya ya, fungsinya itu di bagian sini ya, dalam sistem limbik dalam. Nah itu fungsinya adalah untuk membuat emosi kita kembali stabil, kembali bahagia gitu ya, jadi menyenangkan diri gitu. Otak emosi tujuannya adalah menyenangkan, membuat diri kita happy here and now gitu, pengennya tuh kayak gitu, pokoknya happy sekarang juga, makanya ada istilah pleasure principle. Nah, otak berpikir justru yang membuat kita bisa memilih, menganalisis gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara penggunaan internet gitu ya, pada awalnya ketika kita masih menggunakan otak berpikir gitu ya, kita akan mampu mengoptimalkan manfaat-manfaat positif gitu. Ya gimana nih, daripada coba bayangkannya zaman dulu tuh kalau kita mau menjajakan jualan ya, mungkin harus bikin flyer, nyetak itu berapa banyak gitu ya. Sekarang tinggal masukin status gitu ya, wis langsung berapa kontak kita ratusan udah bisa tahu tuh kita jualan apa gitu kan ya. Artinya itu kita melihat ya, menganalisa, membuat dan seterusnya, bahkan ya bikin strategi. Nah, tapi ketika akhirnya kita di sisi lain mengakses hal-hal yang sifatnya sebenarnya pemuasan emosi gitu ya, terus kita juga keasyikan ya, akhirnya kan kalau otak emosi tuh pengennya seneng, dan kadang need more and more gitu ya, pengen lagi, pengen yang lebih gitu. Nah, itulah akhirnya yang membuat seseorang kadangkala jatuh pada titik kecanduan gitu ya. Itu penjelasan secara singkat ya, bahwa
seringkali ketika kita nggak punya banyak cara untuk menyenangkan diri, padahal otak emosi kita nih pingin setiap kali ada rasa sedih, setiap kali ada rasa marah, itu pingin kayak ibaratnya itu limbiknya panas gitu ya, pingin sesuatu yang kembali mendinginkan gitu ya, menenangkan. Nah tapi kalau nggak banyak cara yang kita miliki, termasuk anak-anak kita miliki untuk menenangkan dan menyenangkan diri, maka balik lagi dia akan aksesnya lewat gadget gitu. Dan ya ketika gadget digunakan oleh disetirnya ya, dikelolanya sama otak emosi, ya pasti nanti akan jadi pengen lagi yang akhirnya sampai adiksi. Dan ini banyak sekali ya kasus-kasus adiksi game online, adiksi internet, adiksi pornografi yang diakses lewat gadget gitu ya, yang saya temui gitu. Artinya ini bukan sesuatu yang oh dia nggak apa namanya, oh dia kurang nih pendidikannya jadi nggak ngerti, bukan ya, apa namanya, tapi ketika otak berpikirnya tidak bisa berfungsi optimal karena pada saat itu yang mendominasi dan yang mengatur atau mengelola perilakunya adalah otak emosi gitu kira-kira. Nah ini ya penjelasan yang lebih apa namanya dalam. Nah ini beberapa hal yang bisa kita baca lah ya, beberapa hal yang jadi cirinya ya, mungkin kita bisa lihat. Artinya tadi ya intinya kalau kecanduan itu di apa buku diagnosis kami gitu ya, istilahnya adalah salah satu ciri maksud saya anhedonia. Jadi nggak bisa merasakan kesenangan lain kecuali dengan sumber yang jadi kecanduannya gitu. Kecanduan apapun ya, kecanduan belanja juga belum senang kalau belum belanja gitu. Ya jadi itu yang disebut reward pathway-nya ya, cara untuk mereward diri, menyenangkan diri itu terbatas. Gitu ya. Nah, kita bicara tentang jadi apa dong yang perlu dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita perlu menambah wawasan kita ya, karena seringkali ya kita nggak update ya. Tapi ibu-ibu semua, saya terus terang aja nih, saya orangnya yang paling nggak update. Nah, cuma dengan komunikasi yang coba dibangun dengan anak ya, akhirnya yang update itu anak saya sih gitu. Ya, apalagi mereka tahu ya, ibunya nih kadang berinteraksi sama mahasiswa. Nanti sekarang ngasih tahu, Bunda tahu nggak? Sekarang ada aplikasi gini dan seterusnya gitu. Dan kita memang harus, intinya sih kitanya harus open mind ya, tentang perubahan-perubahan, tentang wawasan-wawasan yang memang baru gitu. Caranya kayak gimana? Tentu saja kita pilih yang efektif ya. Kita kan nambah wawasan untuk mencari solusi. Jangan sampai kita nambah wawasan, akhirnya kita kecebur di situ gitu ya. TikTok apa sih gitu kan? Terus kita main, terus kita jadinya sibuk gitu, pengen bikin TikTok setiap hari. Nah kan sampai lupa gitu ya kewajiban-kewajiban, yang jangan sampai kayak gitu. Nah yang kedua, ketika dengan wawasannya sudah cukup, kita perlu nih membangun pemahaman pada anak ya, karena yang tadi saya sampaikan, kita saja yang sudah memiliki kematangan berpikir kadang loose gitu. Nah apalagi anak-anak kita. Oh ya, tadi saya mau sampaikan juga kalau tadi ya secara garis besar aja ada dua fungsi otak tuh, ada otak berpikir dan otak emosi. Nah otak emosi ini sudah berkembang sempurna ketika seorang anak umurnya 8 tahun gitu. Sehingga seorang anak ya, yang entah itu dia dari kecil, bayi, balita dan seterusnya gitu ya, dan sampai umur 8 tahun, dia tuh bisa merasakan emosi yang sama persis dengan orang dewasa. Makanya kalau anak kecil lagi pengen sesuatu terus nggak boleh, terus mereka ngambek, tantrum gitu ya. Kalau misalnya nggak pandemi, diajak jalan-jalan pengen mainan terus nggak boleh, digulung-guling gitu ya di depan tokonya. Ya karena dia tuh merasa sekecewa itu gitu, sama seperti orang dewasa kalau kecewa dan sedih. Tapi otak berpikirnya belum berkembang sempurna, sehingga dia nggak bisa, otak berpikir itu kan juga verbal ya, nggak bisa menyampaikannya secara verbal, atau juga dia nggak bisa memikirkan dampaknya kalau dia guling-guling kayak gimana dan seterusnya gitu. Sama lah kayak misalnya pengennya sih kalau anak kecil tuh setiap hari makan es krim, tapi dia nggak bisa
belum cukup matang untuk memikirkan apa sih dampaknya gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu menstimulasi otak berpikir anak, mengisi gitu ya, dengan pemahaman bahwa selain ada manfaat yang asik-asik, ya maaf nih boleh di-mute dulu, tapi juga ada bahaya yang mungkin nggak terfikirkan. Karena katanya otak berpikir ini berkembang sempurna di usia sekitar 20-an, 25 gitu. Ya. Jadi setelah lulus kuliah ya baru berpikir. Nah, tapi semua itu tergantung simulasinya, tergantung apa yang dibaca dan seterusnya gitu ya. Nutrisi yang dikasih ke otaknya, dan kadang ya sampai dewasa pun juga ada yang belum sempurna nih, buktinya misalnya kayak koruptor gitu ya kan, yang penting pleasure principle, yang penting saya senang gitu kan ya, nggak berpikir tentang dampaknya, konsekuensinya gitu. Nah tapi artinya yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pemahaman, karena mungkin ya dengan otak emosi yang masih lebih dominan, pemahaman itu harus kita ulang-ulang. Nah, kadang kan kita gini, udah dikasih tahu ya, udah itu memang perlu kita ulang-ulang, karena memang kita yang menjadi otak berpikirnya gitulah kira-kira ya. Melatih sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengawasi, ya, mengawasi penggunaan digital oleh anak, ya, karena mengawasi itu bukan nyatpamin terus buka-bukain yang akhirnya ini ya tergantung usia anak, tapi artinya ada konsep istilahnya protektif ya. Ada beberapa pendekatan gitu ya dalam parenting digital. Nah, salah satunya literatur mengatakan yang paling efektif itu adalah protektif. Jadi kita nggak bisa tuh kasih kepercayaan 100% gitu ya ke anak. Tapi tentu harus ada pengawasan. Nah, pengawasannya, pendekatannya kayak gimana tergantung usia gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat membuat kesepakatan mengenai jadwal dan durasi. Jadi memang kita nggak bisa lagi dengan pendekatan pokoknya terus otoriter gitu ya, karena itu akhirnya akan membuat anak tambah nggak nyaman gitu ya, dan dia nyari kenyamanannya lewat internet lagi gitu. Tapi kita bikin, setelah kita kasih pemahaman, kita buat kesepakatan bersama gitu. Nah, kemudian memang akhirnya kita sendiri perlu memberikan pembanding lah istilahnya ya, bagaimana untuk supaya anak juga punya ketertarikan gitu untuk berinteraksi secara di dunia nyata. Makanya kita perlu kreatif juga ya. Makanya kalau ada komunitas-komunitas kayak gini kan kayak bisa saling bertukar tips gitu ya. Gimana ngapain sih gitu ya yang bisa mengalihkan, bisa menyeimbangkan anak dari apa sih aktivitas yang menarik kayak gitu. Nah, kemudian juga jangan lupa anak itu lebih banyak melihat ya daripada mendengarkan. Jadi dia mengikuti apa yang dia lihat, nggak cuma sekedar apa yang dia dengarkan. Jadi jadilah kita mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik. Dan dua hal di akhir ini yang mau saya highlight ya, anak kontak erat dengan gadget seperti kita. Tapi jangan sampai anak nih nggak bisa kontak erat dengan kita. Ini istilah yang lagi ngetren aja kontak erat ya. Tapi maksudnya kita perlu gitu membangun kedekatan dengan anak dan menjalin komunikasi yang efektif supaya memang kita bisa ya anak bisa terbuka gitu bagaimana penggunaannya dengan gadget gitu ya. Ini beberapa hal yang ini adalah tips parenting secara umum gitu ya, bahwa untuk membangun kedekatan sebenarnya kita harus memperhatikan 5 aspek ini ya. Proximity, seberapa dekat sih jarak kita secara real ya. Kita misalnya ya, bukan misalnya deh, kita perlu menyempatkan ada momen-momen yang secara jarak kita tuh memang physically deket sama anak. Misalnya makan di meja makan bareng gitu ya. Kan mungkin kalau zaman sekarang yang satu di kamarnya, satu depan TV, yang satu gitu ya. Nah, jadi semakin dekat jaraknya, maka akan berpeluang untuk semakin dekat secara attachment ya, kelekatan dan secara emosional. Yang kedua, seberapa sering interaksinya, frekuensinya kita bicara. Jadi dekat tapi berinteraksi, nggak cuman dekat fisiknya, tapi yang satu lagi ngapain gitu kan. Nah, tapi dekat tuh ada interaksi, seberapa sering ada interaksi. Nah, kemudian yang ketiga juga
seberapa cepat kita memberikan respon dan tepat responnya ya. Jadi kayak misalnya kalau anak bicara ya kita ngerespon, dan responnya juga bukan marah-marah gitu ya. Responnya memang yang membuat nyaman, itu membuat kita semakin attach ya, semakin lekat gitu secara emosi dengan anak. Dan seberapa intens ya, artinya kualitas nih, kalau tadi frekuensi kan kuantitas ya, seberapa sering nih interaksi kita, nah interaksinya pun harus berkualitas ya, intens gitu. Kayak apa namanya ya, sering kali kan ya mungkin kita makan sih bareng di meja makan kan, proximity, kedekatannya deket ya, sering loh 3 hari sekali makannya gitu kan, tapi intensif nggak sih, berkualitas nggak sih? Makan yang satu sambil jawab WA, yang satu sambil nonton, yang satu sambil main game gitu ya. Ada itu sering banget bisa kita lihat ya kalau misalnya lagi ya ke restoran gitu, kita ngeliat satu meja makan tapi ngumpul keluarga tapi semuanya sibuk sendiri. Dan yang terakhir, seberapa banyak emosi positif yang terlibat dalam interaksi itu. Interaksinya sering sih, tapi isinya ngomel, isinya misalnya ceramahin melulu gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, artinya anak merasa disalahkan terus gitu. Nah, itu juga mungkin akan nggak deket juga gitu ya. Artinya semakin lekat, semakin kuat, nah akan berpeluang untuk semakin dekat atau semakin attach gitu ya. Nah, ini tips terakhir yang mungkin saya bahas juga. Setelah kedekatan itu terbangun, kita juga harus membangun komunikasi. Tapi nggak sekedar komunikasi ya, 2 arah, pesannya nyampe, kita memberikan pesan, anak menerima pesan. Tapi komunikasi yang hangat gitu. Ya, sehingga ini akan memudahkan kita tadi untuk tadi apa? Mendampingi, mengarahkan, dan mengawasi gitu ya. Membangun kepercayaan, komunikasi 2 arah, dengarkan, baru bicara ya 3 kali, padahal ya kayak inilah mulutnya 2, telinganya 2, mulutnya 1. Jadi dengarkan dulu 2 kali lipat baru ngomong ya. Terima dan hargai pendapatnya, nggak menyalahkan, fokus sama yang sekarang, nggak ungkit-ungkit masa lalu, baik masa lalu anak, kamu dulu gitu, atau dulu sih mama, wah gitu ya. Dan diskusikan konsekuensi ya, tadi ya jadwalnya tuh dibuat bareng, jangan ini mah kegampangan, masih segini doang, oke nggak apa-apa, kita mulai dari yang anak-anak bisa ya. Dan ini yang sering saya ulang-ulang di berbagai kesempatan supaya kita mengembangkan komunikasi yang asertif ya, kita ingin negur, kita ingin mengeluarkan pendapat kita, tapi lakukan dengan cara nyaman gitu. Seringkali mungkin orang tua merasa lebih berpengalaman, lebih ini dan seterusnya, akhirnya memberikan pendapat, memberikan nasihat tapi dengan agresif gitu ya, atau dengan otoriter. Jadi istilahnya kan I win you lose gitu ya, pokoknya mama mau ngasih tahu, terserah kamu mau terima apa enggak. Nah, kan jadinya yang dikasih tahu nggak nyampe ya, kalau terserah kamu mau terima apa enggak gitu. Padahal tujuan kita ngasih tahu kan ingin mengajak mewujudkan adanya perubahan perilaku yang salah gitu ya. Nah, jadi ini teknik IC istilahnya. Ya, ini adalah teknik di mana kita bisa mengungkapkan dengan cara yang nyaman untuk dua belah pihak. Jadi win-win solution. Nah, biasanya kita mengungkapkan dengan cara FBI kalau ada yang menyingkatnya seperti itu ya, feeling, behavior, impact. Sampaikan feeling kita, perasaan kita sehingga kita nggak langsung kalau you say ya, kamu nih males banget, itu you say ya. Jadi kita akhirnya jadi langsung nge-label, langsung nge-judge. Tapi kalau I say, oh ya, Bunda lihat ya, atau Bunda sedih deh gitu ngelihat kamu, dan misalnya kayak gitu ya. Jadi dahului dengan feeling ya, apa yang kita rasakan terhadap apa, behavior apa. Jadi jangan, kamu nggak bertanggung jawab banget sih, kamarnya berantakan. Nah, itu kan bukan perilaku ya, bertanggung jawab ya. Kamar berantakan juga setengah ini ya, tapi misalnya, duh mama kecewa deh ngelihat apa misalnya baju berserakan, baju kotor nggak ditaruh di tempatnya, kayak gitu. Jadi perilakunya apa? Nah, habis biar impact ya, dampaknya. Karena apa sih kita kecewa atau kita ini, atau mama kecewa banget nih ngelihat baju kotor berantakan tersebar di kamar kamu. Ya, nanti kan itu kotor, kamu dari luar, ini lagi pandemi, misalnya kayak gitu ya. Jadi dampaknya yang kita sampaikan karena apa?
kita aja mau berubah, mau bergerak itu butuh alasan, ya kan? Apa sih manfaatnya bagiku? Apa sih bahayanya bagiku? Nah, ini dampak ini yang perlu kita informasikan atau kita ungkapkan juga. Jadi nggak cuma harus ini, harus itu, harus ini, tapi tanpa anak tahu memang kenapa harus kayak gitu ya. Jadi ini contohnya ya, ibu khawatir lihat kamu pegang HP terus, kan? Khawatir perasaan, pegang HP terus perilaku. Nanti pas belajar ngantuk, kayak dampaknya kekhawatiran kita itu kayak gitu. Ya bukan you say tadi ya yang sifatnya melempar. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang kita sesuaikan dengan usia ya. 0 sampai 3 tahun tentu saja sebaiknya jangan. Nah, 3 sampai 7 tahun ya penggunaan gadget optimalkan untuk pembelajaran gitu kan. Ya. Oh, ini enggak kelihatan ininya. Ya, 8 sampai 10 tahun kenapa hilang ini ya? Nah, ini sudah mulai bisa diskusi nih ya, anak usia sekolah. Tadi kan prasekolah ya. Nah, apalagi kalau sudah remaja ya, mungkin kita susah ngasih batasan, kan ada saran-saran waktunya. Kalau remaja susah ngasih batasan, dan disinilah kedekatan dan komunikasi itu berperan penting untuk bisa mendampingi, mengarahkan, dan mengawasi. Gitu. Nah, terakhir, jangan jadi korban hoax. Gitu ya. Karena gini, kenapa sih? Dan kalau ada sebuah penelitian, kalau saya nggak salah ya, atau saya lihat di artikel ya, yang paling banyak jadi korban hoax itu adalah ibu-ibu gitu. Kenapa? Yang sering menyebarkan gitu ya, menyebarluaskan info-info yang ternyata itu hoax. Karena sebenarnya psychologically ya, secara psikologis tuh ibu-ibu tuh pengen ngelindungin gitu, nurturing kan. Basicnya gitu, nature-nya tuh adalah nurturing gitu, pengen mengawasi, melindungi. Jadi kadang kalau ada sesuatu yang udah kirim ke grup keluarga, kirim gitu, karena kita memang pengen semuanya terlindungi. Nah, tapi ya jangan sampai juga kita jadi ikutan menyebarkan. Ya, ini ada situs Cyberkreasi yang ibu bisa banyak dapatnya literasi, literasi tentang teknologi digital di situ. Demikian, mungkin jadi panjang ya, padahal saya mau sebentar doang loh tadinya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah membaca juga nggak bosan ya mendengarkan dongengnya. Silakan saya kembalikan ke MC atau moderator. Oke, terima kasih Bu Ika, sangat menarik sekali ya. Saya tidak lepas nih sambil mencatat Bu, apa tadi yang disampaikan intisarinya. Masya Allah, jadi memang kita sebagai orang tua harus update ilmu ya Bu ya, agar tidak ketinggalan sebagai imigran digital. Oke, baik Bu Ika, langsung ke pertanyaannya mungkin. Boleh? Boleh. Mau dipilihkan yang mana dulu apa gimana, Bu? Saya bacakan dulu ya Bu Ika. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana tips membagi waktu bagaimana membagi waktu anak dengan gadget? Sementara jika tidak ada gadget, ibu tidak bisa masak, bersih-bersih rumah, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Aduh, relate sekali Wika ini untuk kehidupan zaman sekarang ya. Iya. Boleh dijawab dulu Wika, monggo. Oke, jadi memang membagi waktu ya, tentu saja yang harus terjadwal waktu ibunya dulu gitu. Dan saya juga sempat menyampaikan juga ya bahwa ya mungkin untuk bisa tadi ya seperti yang tadi saya misalnya usia 7 sampai 10 tahun itu usia sekolah ya, 7 sampai 12 tahun itu sekitar 60 menit sehari gitu ya. Itu adalah saran dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin ya nggak realistis sih Mbak gitu, PJJ-nya aja lebih dari itu. Nah, kalau saya justru menjadwalkan, jadi saya balik tuh, menjadwalkan ada waktu tanpa gadget gitu. Jadi setidaknya tadi ya nggak terus menerus, terus juga dia punya ya mencoba menyeimbangkan tadi ya dengan aktivitas dunia maya dan ini. Nah jadi nih Bu, kalau misalnya mau nyuci, mau ini, mau itu gitu ya, kayaknya susah kalau pegang gadget. Nah karena mau distimulasi kan Maya harus ikut, Maya mau nyuci gitu kan ya. Misalnya itu adalah waktu yang kita
berikan untuk anak berinteraksi sama gadget, tapi kita juga siapkan diri, siapkan energi, dan siapkan stimulasi gitu ya untuk kita bisa berinteraksi tanpa gadget gitu. Kita berinteraksi dengan anak sehingga anak tidak mengakses gadget. Gitu sih kayaknya yang best practice-nya ya menurut saya kayak gitu. Nah, makanya tipsnya ya ibu ngejadwal dulu gitu. Kayak apa? Tugas-tugas yang perlu diprioritaskan tuh apa dan kapan gitu. Dan mungkin ini nanti akan bicara tentang bagaimana ibu bisa produktif di rumah gitu ya. Artinya gini, kalau saya tuh kayak sekarang banyak lah ya, kayak misalnya masak. Ada waktu, oke bikin food preparation dulu deh, biar masaknya nggak habis waktu setiap hari, habis waktu 2 jam buat masak gitu. Ya, jadi memang kita harus lebih efektif lah gitu ya. Apa lebih efektif pesan online? Jangan ya, nggak efektif di kantong nanti. Jadi intinya manajemen waktu ibu yang akan lebih baik. Nah, intinya mulai dari apa yang perlu diprioritaskan, apa yang bisa dilakukan nggak harus tiap hari gitu ya, apa yang bisa didelegasikan. Nanti setelah kita memilah ya, caranya mungkin list aja dulu semuanya ya, things to do kita. Nanti kita pilah-pilah yang prioritas, kita pilah-pilah yang harus dilakukan 2 hari sekali, kayak gitu. Sampai nanti kita bisa ketemu ada waktu kita bisa berdua sama anak atau kita bisa bermain sama anak gitu. Seperti itu Bu, kira-kira. Bisa dipahami ya Bu Dewi bagi penanya, semoga sedang menyimak. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu Ika. Ini Bu Lia dari Tegal, anaknya ada 2, usia 7 tahun dan 3 tahun. Nah, pertanyaannya, khusus untuk anak saya yang 7 tahun, saya masih galau antara memberikan HP atau tidak, dengan kondisi teman-teman sebayanya menggunakan HP sendiri. Sementara anak saya masih saya jadwal untuk meminjam HP. Bagaimana sebaiknya ya? Kadang kala saat bercerita, anak saya seperti tertinggal teman-temannya. Jadi saya kadang merasa kasihan juga. Oke, ya ini relate juga ya Bu ya. Mbak Lia ya luar biasa nih masih bisa konsisten ngasih jadwal, belum ngasih HP dan kayaknya memang umur segini sih belum perlu dikasih HP kalau saran saya ya. Karena ya ini nih otak emosi, otak berpikirnya belum mulai berkembang banget kayaknya ya. Artinya pasti akan penggunaannya hanya disetir oleh otak emosi yang senang dan seterusnya. Nah, sekarang kan Ibu ada kekhawatiran anak ketinggalan. Nah, ini yang mungkin akan jadi godaan untuk memberikan HP ya. Nah, justru yang kita cari solusi masalah ketertinggalannya ini gitu. Dan kita pilih ketertinggalannya apa? Informasi sekolah. Ya berarti kitanya harus lebih aware. Tapi kalau ketertinggalannya apa? Games-games gitu ya nggak apa-apa lah. Kalau saya sih begitu ya. Justru kita yang harus membangun keyakinan, kepercayaan diri sama anak bahwa aktivitas mereka ini lebih berkualitas, lebih bermanfaat untuk perkembangan mereka. Kitanya harus meyakinkan diri kita dan baru bisa meyakinkan anak ya, gitu. Kayak misalnya apa? Anak umur 7 tahun misalnya. Teman-temannya jago bahasa Inggris karena nonton YouTube yang gimana-gimana gitu misalnya ya. Kan banyak juga tuh ya. Kayak gitu. Ya, sekarang kita bikin prioritas gitu. Itu hal-hal yang prioritas ya untuk kita. Ada nggak cara lain untuk bisa seperti itu ya? Kayak ada beberapa teman yang punya pendekatan ya ketimbang pakai handphone ya pakai PC atau pakai laptop gitu, setidaknya kan itu nggak semudah handphone ya dibawa-bawa kemana-mana sampai ke kamar mandi kan nggak mungkin bawa laptop apalagi PC gitu. Jadi artinya nggak kontak erat dalam tanda kutip tadi gitu sih Bu. Jadi keep konsisten ya dan kenali apa yang Ibu cemaskan, terus kemudian fokus sama solusi untuk mengurangi masalah tersebut ya, bukan solusinya adalah mengubah aturan yang udah bagus yang Ibu sudah buat. Demikian. Ibu Lia, beliau hadir Bu Ika di Zoom ini. Baik, Bu Lia Dewi. Oh ya. iya Ibu. Boleh dinyalakan Bu Lia kameranya. Ya, oke sebentar ini saya masih di parkiran. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa dengar suara saya ya Ibu? Ya bisa. Iya, ya itu tadi memang benar banget kali ya yang tadi Ibu bilang kaitannya seperti games kayak gitu, karena memang setiap kali anak saya pulang sekolah itu dia cerita temennya begini begitu.
kaitannya dengan game. Nah, sayangnya memang games-gamesnya itu kan menurut saya yang memang bukan untuk usianya ya Bu. Yang itu maaf seperti Mobile Legends lah, FF, PUBG yang seperti itu kan saya agak ngeri gitu. Jadi dia Apalagi 7 seperti, tahun ya Bu. nah itu makanya saya suka, aduh gimana lagi nih caranya ya kalau kasih tahu dia gitu, karena lingkungannya dia main itu ya sepertinya main itu rata-rata gitu loh. Jadi saya merasa barangkali mungkin anak saya merasa kok aku nggak tahu ya kenapa aku nggak boleh, selalu tidak boleh temenku tapi boleh gitu loh Bu. Iya, Makanya saya benar-benar Bu jadi ya. gimana lagi ya? Iya, betul. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan ya. Kita tuh nggak bisa ngasih larangan tanpa anak tahu alasannya. Nanti dia akan membuat dia tergoda gitu ya. Emang kenapa kok Iya. temanku boleh? Nah, jadi memang seringkali kita harus kasih tahu alasannya, tapi dengan bahasa yang lebih konkret. Karena kan usia 7 tahun tuh cara berpikirnya masih konkret ya. Kayak misalnya kita langsung aja, Dek, Mama tuh udah seberapa teman-teman Mama anak itu juga main Mobile Legends. Itu ternyata misalnya ya Bu ya, di Mobile Legends itu banyak pukul-pukul, tembak-tembak, yang itu akhirnya secara nggak sadar loh deh anak kecil tuh bisa nyontoh kayak gitu misalnya. Atau misalnya Mobile Legends nanti tiba-tiba ada iklan yang busananya tuh nggak ini kayak gitu, jadi konkret kayak gitu, jadi kayak nggak yang nanti otaknya rusak, nanti ini susah kan ya. Iya. Kayak gitu. Atau Sejauh ini sih memang untuk saya ya alhamdulillah untuk papanya juga konsisten ya, karena memang saya sampaikan saya memberi aturan seperti ini di rumah. Jadi saya minta tolong papa juga untuk bisa konsisten juga di rumah, tidak main game. Silakan kalau misalnya di kantor mau main game gitu kan. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih konsisten itu. Hanya saja ya itu tadi saya sudah sempat menyampaikan sih, misalnya kadang-kala saya kasih contoh, saya tontonkan seperti YouTube itu kan saya pernah lihat yang dampak anak yang sudah kecanduan banget itu sampai dia semarah itu gitu kan. Dia kan bertanya. Nah, kadang-kala kan dia lupa yang itu ya Bu. Nah, itu betul. Kadang-kala Itu gitu. Mbak Lia, yang memang perlu banget repetition ya, ulang-ulang itu ya. Makanya ibunya memang, ya saya sendiri merasakannya. Memang ibu itu harus panjang sabar gitu. Kayak kita udah kan udah dikasih tahu. Kan kalau yang ngomel tuh bahasa template ya. Benar, Kan udah dikasih tahu. Ya memang harus dikasih tahunya berulang-ulang gitu. Karena ya tadi otak berpikirnya itu yang harus kita stimulasi sih. Jadi memang masih belum butuh ya, saya sudah selalu sampaikan, mohon maaf Kakak karena Kakak itu di usianya Kakak masih belum butuh. Nanti kalau waktunya Kakak memang sangat membutuhkan, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli itu, kamu nabung dulu lah buat beli handphone, saya bilang gitu. Cuma untuk sementara ini belum butuh, kamu masih bisa menggunakan, berbagilah sama Bunda. Jadi kan maksudnya saya masih bisa ini ya kontrol kan. Nah apalagi sekarang dia sudah mengenal WA, teman-temannya sudah komunikasi via WA. Nah itu kan akhirnya yang tadinya terjadwal 1 minggu 1 kali, itu paling banyak 2 kali. Kalau yang anak pertama saya memang konsisten ya, karena dari kecil sudah seperti itu, jadi konsisten sekali 1 minggu sekali, itu pun dengan syarat-syarat yang sudah saya kasih sebelumnya gitu. Kemudian apa ya, untuk sekarang ini memang jadi sering agak susah untuk jadwal akhirnya kan jadi bertambah ya Bu. Karena kadang-kala dia kan tidak mungkin misalnya saya terima WA misal dari temannya atau temannya mungkin telepon kemudian saya berpura-pura oh nggak ada gitu kan. Saya jadi menyampaikan bohong itu loh. Jadi tetap saya sampaikan, tapi memang akhirnya Bunda aku pinjam handphone, Bunda aku pinjam handphone, aku mau WA teman, aku mau ini, mau itu. Ya akhirnya jadi ini gimana ya, perlukah saya tambahi lagi waktunya atau bagaimana? Karena sejauh ini kan kalau sudah pegang handphone yang namanya anak, fokus itu kayak langsung hilang gitu ya. Iya. Iya, itu gimana itu Bu? Nanti Ibu melihat aja sih ya, jangan sampai juga, artinya gini, kita perlu mensiasati
pertama rasa kasihan kita tuh mindsetnya udah benar atau belum, terus tapi yang kedua kita juga perlu melihat ya anak kita nih punya sumber lain nggak yang jadi sumber happiness-nya dia gitu. Jadi jangan sampai ya dia menekan emosi kesal dan seterusnya karena dilarang. Nah itu juga perlu ada hal lain yang kita tawarkan, yang anak kita lakukan sehingga dia tetap happy gitu. Jadi bukan hanya menunggu jadwal main handphonenya gitu. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Lia sharingnya ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya Bu Ika. Iya, Sekaligus perjalanan Ibu dengan anak digital. Oke, Ibu Lia, maaf kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Wahyu Sutiasih dari Malang, anaknya kebetulan dua anak berdekatan juga umurnya. Pertanyaannya boleh saya sikat saja ya Bu ya. Durasi bermain gadget pada anak usia 4-5 tahun sebenarnya yang baik berapa lama dan berapa kali maksimal per hari. Serta kemudian bagaimana memberi pengertian pada anak jika orang tua menggunakan gadget untuk pekerjaan. Karena anak-anak sering iri pada saya yang sering pegang handphone untuk usaha online. Silakan Bu Ika. Mama aja main handphone gitu ya. Ya Bu, kalau saran dari IDAI-nya ya, sudah saya tulis di materi itu usia 3-7 tahun ya, di dalamnya kan umurnya anak ibu 4-5 tahun, itu 30 menit per hari. Itu berkaitan dengan kesehatan mata dan lain-lain ya. Nah itu sih sebenarnya kayak gitu Bu. Nah cuman memang ya tadi saya bisa memahami ya bahwa mungkin nggak bisa seideal itu, tapi sebenarnya ada sih ibu-ibu yang berhasil ya seideal itu. Nah artinya kalau saya sih berpikir ya bahwa tujuan penggunaan, maksud saya gini, kita nih sebagai ibu yang memikirkan sebenarnya apa tujuan penggunaan handphone atau gadget untuk anak kita yang umurnya 4-5 tahun ini gitu. Ya kan? Apakah untuk mengalihkan dari kerjaan kita yang lagi sibuk gitu kan ya. Nah, atau ya sebenarnya yang disarankan yaitu tujuan penggunaannya adalah untuk mereka belajar ya, entah itu dengan mengenal angka, dengan YouTube, mengenal huruf ya, dan seterusnya. Jadi untuk pembelajaran lewat games-games yang memang gamesnya memberikan pembelajaran itu gitu kan. Nah, kita evaluasi dulu gitu. Kita mau ngasih nih buat tujuan apa, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua masalah berapa kali, berapa lama. Ya, itu pasti saya nggak bisa ngasih yang ajak karena kan ibu yang akan menjalani ya. Kalau saya bilang, IDAI 30 menit per hari, pasti juga yang nggak realistis gitu kan misalnya. Apalagi ibunya all shop nih gitu. Nah, cuma seperti tadi, kalau menurut saya minimal kita mengamankan waktu-waktu krusial bagi anak umur 3-7 tahun ini, sehingga dia tidak kekurangan stimulasi ya kan. 3-7 tahun tuh masih perlu banyak juga ya psikomotorik gitu ya dan seterusnya. Jadi nggak kekurangan stimulasi dan nggak mengganggu pertumbuhannya gitu. Kayak misalnya ketika waktu makan ya sebaiknya justru jangan pas makan supaya makannya banyak terus kita kasih gadget ya, karena kan untuk mencerna ya metabolisme dan seterusnya itu juga butuh butuh konsentrasi kayak gitu ya. Mending kita sambil bacain buku atau ngobrol atau apa gitu ya pas waktu makan. Atau kemudian yang perlu diamankan ya kalau menurut saya ketika bangun dan menjelang tidur gitu ya, karena kan itu fase istirahat ya. Ketika bangun tidur, kalau bangun tidur bukan istirahat tapi bagaimana kita membangun kebiasaan gitu ya, bahwa ya dia bangun tidur itu untuk bergerak aktif ya, karena setelah istirahat, karena kalau main handphone pasti kan nggak bergerak ya, pasif. Nah kemudian juga menjelang tidur waktunya istirahat, disarankan sampai 2 jam itu tidak ada interaksi dengan gadget kayak gitu. Dan terus kemudian ya tadi menyeimbangkan aktivitas dunia maya dan dunia nyata kan ya. Jadi memang ada waktu-waktu yang kita alokasikan untuk anak bermain dengan tanpa gadget ya, dengan atau tanpa kita. Artinya anaknya membangun reward pathway ya, rasa senang yang lain yang beragam tanpa bantuan gadget. Itu mungkin dia. Dan kalau untuk memberikan pemahaman tentang mama ini lagi kerja gitu,
ya mungkin sambil dikasih lihat aja bentuknya gambar-gambar nih, mama lagi nawarin ini ibu ini lagi gini gitu ya. Nah, saya sendiri juga mengalami itu ya, apalagi di masa pandemi ini konseling lewat online banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kayak gini kan saya lihat nih, oh udah lagi seminar, terus saya konseling online ya video call gitu kan kelihatan. Tapi kalau ada konseling via chat kan itu jangan chat terus ya. Nah kadang saya kasih tahu sih ini nih ada mahasiswa lagi curhat sama bunda kayak gitu. Jadi memang harus kelihatan, harus konkret walaupun yang nggak baca sih nggak boleh kan ya isinya apa gitu. Seperti itu kira-kira. Silakan, Mbak. Halo? Pak Reni di mute, astaga. Oh, okay. Beliau lupa di mute, Mbak. Oh iya, maaf. Ya, ini ada pertanyaan dari FB Group, Bu Ika. Ya. Langsung aja. Pertanyaannya menarik. Ada kalau kita bicara pasti kalau dampak buruk mesti ada. Tapi beliau malah bertanya, ada nggak dampak buruk kalau anak 5 tahun tidak dikasih nonton gitu. Itu nanti dampak buruknya ininya sama seperti kita ya, kita nggak nonton ada dampak buruk nggak? Ya kalau saya sih secara pribadi kalau anak nggak dikasih nonton tapi anaknya happy nerima gitu ya, bukan yang mendem terus pingin tapi tertekan lah gitu ya dengan aturan itu. Jadi anak tidak diberikan tontonan atau tidak menonton, tapi dia mendapatkan kebahagiaan dari yang lain, dapat stimulasi dari yang lain. Insya Allah nggak ada dampak buruknya kalau menurut saya. Tapi kalau anak tidak dikasih nonton, terus juga dia nggak punya sumber kesenangan, nggak deket sama orang tuanya, terus dia juga nggak tahu harus ngapain, atau dia tertekan, takut gitu ya, melakukannya karena takut ya dampaknya di emosinya si anak yang mungkin bisa meledak, mungkin meledaknya bisa jadi ke perilaku yang tidak bisa kita terima, atau dia malah ngumpet nontonnya bareng anak tetangga gitu sih Mbak. Ya jadi yang dipastikan adalah anak tidak menonton tapi bahagia dan banyak cara untuk membahagiakannya gitu. Oh ini pertanyaannya di samping ya, ada 2 itu ya, untuk anak usia 5 tahun berapa lama maksimal untuk nonton HP. Nah itu tadi ya, apa kan idai kayak gitu. Sudah dijawab tadi sama Ika, jadi saya langsung aja ke pertanyaan kedua. Oke, Bu Ika, ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita hari ini. Apa benar penggunaan gadget pada anak usia balita bisa menyebabkan terlambat bicara? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk anak usia TK SD, aplikasi apa saja yang bisa dijadikan sebagai media belajar yang mendukung anak? Oke. Jadi sebenarnya speech delay itu banyak sekali ya faktornya gitu, macam-macam lah gitu ya, ada karena gangguan perkembangan logisnya ya, syaraf dan seterusnya, ada yang karena stimulasi dan seterusnya gitu. Nah nanti untuk kalau misalnya anaknya mengalami keterlambatan bicara atau speech delay ini, untuk lebih jelasnya tentu saja perlu ke psikolog anak gitu ya, atau nanti ada terapinya gitu ya. Nah tapi kalau ya jadi artinya nggak semata-mata karena penggunaan gadget pada usia balita gitu, multifaktor lah gitu ya. Nah, cuma penggunaan gadget pada usia balita mungkin bisa menghambat perkembangan bicara, ya. Jadi nggak tahu sampai terlambat, belum tentu sampai speech delay, tapi mungkin bisa menghambat karena ya itu tadi ya kurang stimulasi yang lain, atau misalnya keterlambatan itu sering ada beberapa yang stimulasinya membingungkan gitu, kayak misalnya yang banyak didengar adalah bahasa Inggris, tapi kan lagi perkembangan bahasa ya balita ya, tapi yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi ini masalah yang mungkin jadi potensi masalah adalah stimulasi yang optimal gitu.
Terus aplikasi apa ya? Anak saya udah nge-TK nih. Tapi kalau yang SD ya, kalau saya sih biasanya kayak YouTube, tapi kita cari apa yang menarik buat dia ya. Misalnya anak saya suka kucing, nah nanti keywordnya itu kayak gitu ya. Kalau didampingi beberapa aplikasi yang sifatnya kayak puzzle seperti itu, ya itu juga bisa sih jadi stimulasi juga ya buat anak TK atau SD. Seperti itu sih Bu ya. Oh, yang penting yang kita hindari adalah konten-konten kekerasan nih, karena anak TK SD ini masih sangat mencontoh ya. Seperti itu. Ya, betul banget Wika. Saya sendiri mengalami ya, anak saya umur 5 tahun dan 3 tahun itu kadang kalau tidak diawasi, kadang saya kasih gadget ya gitu kan Bu. Saya kasih gadget, dia buka YouTube, kalau kadang dia bisa muncul gitu loh, apa namanya, video-video yang mengandung kekerasan gitu. Memang penting sekali untuk diawasin ya dan didampingi. Betul-betul. Pertanyaan yang terkumpul sudah dijawab semua oleh Bu Ika, alhamdulillah. Saya ingin mungkin teman-teman yang hadir di Zoom ada yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan satu orang aja untuk bertanya langsung kepada Bu Ika. Mbak Yo, mungkin ada yang mau ditanyakan sebagai ibu 4 anak yang tidak mungkin lepas dari itu. Oh, boleh kalau mau bertanya silakan Ibu Ayu Azam, dinyalakan kameranya ya. Iya. Silakan Bu Ayu. Iya. Selamat siang Ibu Ika. Izin bertanya ya Bu ya, di luar tema. Kalau anak kita nih usia 3,5 tahun, lagi di fase sering marah-marah, nangis-nangis gitu, kesenggol sedikit nangis, jerit-jerit, terus seneng mukul-mukul orang tuanya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa pukul-pukul, dianya belum bisa mengkomunikasikan gitu ya, kenapanya gitu ya. Nah itu apa yang harus kita lakuin ke anak tersebut gitu Bu? Oke, itu kan istilahnya tantrum ya Bu ya. Iya betul. Tantrum itu kan cara anak mengekspresikan emosi ya. Jadi Bu, pertama kita perlu memahami emosi itu nggak ada yang salah ya kan. Sedih, marah, ya itu memang harus ada bahkan gitu ya. Nanti kalau orang nggak punya emosi yang adekuat istilahnya, itu malah jadi gangguan kan. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan mungkin jadi kecewa. Kalau ada sesuatu yang mengganggu gitu ya, mungkin emang harus marah gitu ya. Dan itu memang sudah emosi-emosi yang memang melekat lah. Nah, yang biasanya akan jadi masalah adalah ekspresi emosinya, ya kan? Nah, sekarang ekspresi emosi itu kan semakin usia semakin dewasa, ya tadi kita mengekspresikannya dengan cara-cara yang lebih adaptif istilahnya ya. Karena kita sudah otak berpikirnya sudah semakin berkembang sempurna, kemampuan bahasanya juga berkembang semakin sempurna gitu ya. Jadi kita bahkan bisa mengekspresikan emosi kita melalui verbal, ya kita menyampaikan dan seterusnya. Nah, kenapa anak umur tantrum ya, tantrum ini terjadi dan biasanya itu memang intensnya di usia 1-4 tahun ya. Nah, itu kan karena kemampuan verbalnya belum berkembang dengan sempurna ya. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang ya kondisi normal yang merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Nah, yang penting awalnya juga meresponnya secara normal gitu. Jangan sampai yang tadinya normal jadi nggak normal karena ekspresi atau respon dari orang tuanya. Jadi yang pertama, orang tua nggak boleh panik dan nggak boleh ikut terbawa emosi. Ini anaknya lagi emosional dan dia belum berkembang kemampuan verbal dan kemampuan lainnya sehingga tidak bisa mengekspresikan secara tepat. Nah, orang tua yang sudah jadi orang dewasa harus jadi role model, contoh untuk ekspresi emosi yang tepat.
Nah, yang sulit nih orang tua juga sekarang ikut tantrum. Jadi kalau anaknya nih umur 3 tahun nangis ya, terus kita anak tuanya, "Duh, mama tuh bingung deh, kamu tuh kenapa sih? Kan mama juga capek." Nah, mama juga tantrum gitu kan. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi, caranya gimana? Yang pertama kita harus menerima bahwa ini bagian dari proses perkembangan, terutamanya karena cara-cara dia mengekspresikan dengan tepat itu belum berkembang sempurna, maka kita perlu mengembangkan. Nah, tentu saja yang perlu kita kembangkan ini pertama adalah bagaimana kita mampu mengobservasi, apalagi anaknya umur 3 tahun kan, mengobservasi apa yang terjadi. Jadi ketika kita anak tantrum memang kita susah nanya kenapa sih mukul gitu, orang dia lagi mukul apalagi marah kan ditanya juga malah nangis kan, tapi kita yang mengobserv gitu apa tadi yang sebelumnya terjadi sehingga dia mukul-mukul gitu, apa yang memicu sehingga dia mukul-mukul itu memang kita perlu observe ya, kita perlu mengamati. Oh misalnya dia lapar, oh jangan-jangan ada dia lagi main misalnya ya main apa terus jatuh atau apa permainannya kayak gitu ya. Jadi perlu di observe gitu apa yang terjadi ya. Jadi enggak cuma fokus sama mukul-mukulnya. Nah kemudian yang kedua kita perlu mengajarkan anak untuk melabel emosi ketika kita udah tahu ya apa yang terjadi. Oh kamu marah ya, ini legonya rusak. Oh kamu sedih ya, ininya kotor, misalnya kayak gitu. Itu cara kita mengajarkan melabel emosi kayak gitu. Nah terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengajarkan atau mencontohkan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan. Ya udah yuk kita. Jadi fokusnya ke solusi atau ke hal yang bisa dilakukan, bukan fokus pada tangisan, pukulan dan tantrumnya itu. Itu sih Bu 3 hal yang mungkin bisa dilakukan, dicoba. Bagaimana? Sudah puas? Iya, sudah. Oh iya, Bu, kalau situasi seperti itu ya, baiknya kita tunggu dia tenang atau langsung berikan kenapa kamu kayak begini begitu gitu ya. Langsung kayak begitu atau kita tunggu dia tenang, soalnya biasanya yang saya baca-baca itu kan harus ditunggu tenang baru biar masuk gitu ya apa yang kita obrolin. Tapi kemarin banget tuh ada kelas parenting kayak begitu menyebutkan langsung dialihkan saja gitu loh Bu. Iya, kalau anak umur 3 tahun, tadi ya Bu ya, kelekatan itu terjadi ketika kita responsif, mampu memberikan respon secara cepat dan tepat. Jadi kalau anak lagi nangis, lagi mukul-mukul, terus kita diemin, ya dia merasa nggak diperhatikan dan tambah nangis, tambah mukul-mukul. Itu kan cara dia ngasih tahu ya, ekspresi emosi tadi kan. Karena verbalnya belum berkembang, dia juga nggak tahu skillnya belum berkembang untuk mengekspresikan emosi, yang dia tahu caranya ya mukul-mukul itu. Nah kalau kita cuekin ya dia nggak bakalan tenang gitu kan. Nah justru harus tenang itu kita, ibunya gitu. Oke tenang, ini wajar. Nah tapi setelah itu ya tadi saya sampaikan yang pertama, ibu observasi, ibu amati, ibu cari tahu apa sih sumbernya. Jadi jangan nanya Bu, karena bisa jadi anaknya juga nggak ngerti. Dia tadi sebelum dia mukul-mukul tuh dia habis ngapain gitu, kita cari tahu gitu. Nah tentu saja setelah itu ya sambil kita lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi dia ya, kayak misalnya peluk atau dialihkan ya. Yuk dek kita ini yuk, tapi sambil kita ajak ngomong, adek sedih ya, ini tadi ininya rusak, adek ini ya gitu. Sambil ajarkan label emosi, tapi memang pengalihannya itu bukan berarti kitanya jadi mengalihkan juga terhadap sumbernya. Itu tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya. Kalau anak umur 1-4 tahun ya untuk menjadi detektif nih apa penyebab dari tantrumnya gitu. Seperti itu Bu. Jadi jangan nunggu tenang, nggak bakal tenang justru ya. Demikian sih kalau menurut pengalaman saya. Mungkin ibu-ibu yang lain punya pengalaman. Betul banget. Betul banget betul Bu. ya, Mbak Betul Yo, banget. ya? Iya, saya punya anak 4. Kalau ditunggu tenang malam teriak dia malah lama nangisnya. Iya. Tapi untuk anak kecil betul sekali. Makasih ya Bu Ika, diingetin lagi. Terima
Terima kasih Bu Ayu sudah bertanya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita pagi ini, di mana bahwa teknologi merupakan sebuah hal yang hadir dan memang harus kita dekati, harus kita berkawan dengan teknologi begitu. Dan kita sebagai orang tua dan sebagai imigran digital harus siap dan selalu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Oke, terima kasih Bu Ika sudah hadir di tengah-tengah kita di Indonesian Babywear. Dan juga semuanya. Buat teman-teman yang sudah menyimak di FB Group, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa kembali di webinar yang akan datang dengan topik yang berbeda dan tema yang berbeda. Oke, selamat berakhir pekan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu, semangat belajar, semangat berusaha untuk generasi terbaik. Sehat-sehat. Saya izin pamit ya. Jangan dulu Bu Ika, karena kita belum mau ya? foto baru. Oh, baik. Kita baru menutup untuk live-nya dulu. Oh, oke. Oke, terus selanjutnya kita mau foto-foto. Untuk mamah-mamah yang sudah hadir di Zoom, boleh dinyalakan kameranya. Ini yang hadir di Zoom para pengurus baby wearers atau tidak? Jadi siapapun yang ingin hadir dan kebetulan hari ini yang bisa ya. Jadi acara ini Ibu kami relay ke Facebook Group. Jadi teman-teman yang karena tidak semua punya aplikasi Zoom untuk melihatnya. Jadi mereka memantau dari Facebook Group dan nanti sore akan di-live-kan di Instagram. Karena kan kalau di Instagram ibu-ibu aktifnya sore Bu, kalau pagi masih ngurusin anaknya. Betul, gitu. Ya. Dan bisa ditonton ulang ya kalau tersimpan ya Bu ya. Iya betul, karena ilmunya hari ini menarik sekali. Terus terang saya sebagai ibu anak 4 juga merasakan sekali bagaimana sekarang ini lebih sulit menghadapi gadget, menghadapi dilema antara gadget dan jadi anak-anak harus banyak-banyak ini ya Bu. Kita sebagai orang tua harus banyak-banyak kasih mereka alternatif. Nah, itu yang dulu ya challenge banget kan. Kita foto-foto dulu ya, takutnya Bu Ika sudah ada acara selanjutnya karena jam sudah 10:30. Betul. Mohon maaf loh Bu Ika, jadi molor ini kita. Iya, nggak apa-apa. Iya Bu Ika, tapi seru nih. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, udah ya. Izin ya. 1, 2, 3, cheers. Bentar, ini masih loading komputernya. Nanti dari recording aja Mbak, sudah oke nih. Sudah kita screenshot ya.